Kita awal informasi pagi ini, pemirsa, kebakaran menimpa sebuah rumah makan di Pademangan, Jakarta Utara. Api diduga berawal dari korsleting listrik dan merambat ke rumah warga. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah makan berlantai 2 di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis siang. Besarnya kobaran api mengakibatkan sebuah rumah yang berada tepat di samping rumah makan ikut terbakar. Menurut warga, api berasal dari korsleting listrik di lantai 2 rumah makan yang kemudian merambat hingga ke lantai 1. Orang bengkel yang ngasih tahu api apa? Itu di atas. Nah, saya baru lari ke atas, api udah gede dari warteg kayaknya. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam upaya pemadaman dengan total 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara ini korsleting listrik ya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya mungkin kita cari lagi yang sebenarnya, dan kita meluncurkan 11 unit dengan 55. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun imbas kebakaran, akses pintu masuk menuju Pelabuhan Sunda Kelapa sempat ditutup, hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, kebakaran melanda rumah indekos. Salah satu penghuni pingsan mengetahui kamarnya habis terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah semi permanen di Jalan Ampengan Selatan Karya, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam. 6 petak kamar indekos khusus keluarga yang berada dalam bangunan rumah hangus terbakar. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kamar. Proses pemadaman sempat terkendala sempitnya akses jalan menuju lokasi. 14 kendaraan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKPP Surabaya diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari luasan kurang lebih 15 kali 20. Memang banyak petak-petak di dalam, ada kamar-kamar ya, ada kos-kosan. Dari hasil penanganan di lokasi, mungkin diketahui penyebabnya apa? Ya, sementara belum ada yang bisa dimintai keterangan. Tahu-tahu info yang kita dapat, api sudah besar ya. Ya, diduga mungkin karena korsleting ya. Meski tidak ada korban jiwa, namun salah seorang penghuni sempat syok dan pingsan mengetahui kamar dan harta bendanya ikut terbakar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat diterpa angin kencang, Mall Pelayanan Publik milik pemerintah Kabupaten Sintang ambruk. 2 mobil yang terparkir di halaman gedung ringsek akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Inilah detik-detik Mall Pelayanan Publik milik pemerintah Kabupaten Sintang mengalami ambruk akibat diterpa angin kencang pada Kamis sore. Mall Pelayanan Publik milik pemerintah Kabupaten Sintang ini baru saja diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan November 2023 lalu, merupakan mall pelayanan publik terbesar di Kalimantan Barat. Mall ini memiliki 18 loket layanan yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Jam 4.20 enggak? Saat jam kerja ya, Pak? Hah? Saat masih jam kerja? Masih ada orang lembur di sini. Nah, saya habis dari Papua. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 mobil yang terparkir di halaman gedung ini termasuk mobil pelayanan SIM keliling milik Polres Sintang dan 1 mobil dinas kantor rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Peristiwa ini kemudian memunculkan pertanyaan tentang standar konstruksi bangunan dan keamanan infrastruktur bangunan gedung. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Akibat tingginya curah hujan 5 kecamatan di Kabupaten Mahukam Ulu, Kalimantan Timur terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai hingga 4 meter membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Ya Allah. Nah.
Inilah video amatir dari warga saat terjadinya banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur. Dari data BPBD Kaltim, 5 kecamatan yang terendam antara lain Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Pahagai, dan Kecamatan Long Apari. Diketahui banjir terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi, ditambah limpahan arus deras Sungai Ulu Mahakam dan Sungai Boh Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Ketinggian air kini sudah mencapai 4 meter dan menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Petugas gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi masyarakat yang terjebak di lokasi banjir. Saat ini pemerintah provinsi telah mengirimkan sejumlah bantuan makanan dan air bersih untuk para korban. Insya Allah mulai besok pagi sudah berangkat 6.000 paket bantuan sembako untuk warga yang sudah disiapkan dari Dinas Sosial, kemudian juga alat kesehatan dari Dinas Kesehatan, BPBD juga menyiapkan perahu dan kebutuhan-kebutuhan penyelamatan warga. Diketahui banjir ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah di Kalimantan Timur. Hingga kini hujan masih terjadi di lokasi tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sepasang lansia berhasil evakuasi setelah terisolir selama 5 hari. Proses evakuasi kedua lansia berlangsung dramatis. Mendapat laporan sepasang lansia terjebak di dalam rumah, tim SAR gabungan langsung menuju kawasan Dekumbak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sepasang lansia sudah 5 hari terisolir, tidak bisa menyeberangi sungai karena jembatan penghubung yang hancur. Dalam proses evakuasi, tim SAR harus menyeberangi sungai berarus deras dan memasangkan tali kepada kedua lansia tersebut. Dengan tali sepanjang 20 meter, keduanya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah korban berhasil kita evakuasi kedua-duanya dalam keadaan selamat dengan menggunakan teknik evakuasi highland. Alhamdulillah berhasil dibawa. Pemirsa, jemaah calon haji yang menumpang pesawat yang sempat mengeluarkan percikan api sudah tiba di Madinah. Para jemaah pun langsung sujud syukur saat mendarat. Pesawat Boeing 747-400 yang sempat lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini sempat mengeluarkan percikan api. Warga yang merekam momen ini adalah keluarga dari penumpang pesawat. Pesawat ini membawa jemaah calon haji 2024 akhirnya memutuskan mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin demi alasan keselamatan. Setelah berganti pesawat, para jemaah haji pun akhirnya tiba di Madinah pada Kamis pagi waktu setempat. Para jemaah langsung sujud syukur setelah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Alhamdulillah jamaah haji sudah memasuki hotel secara keseluruhan dan bersyukur mereka semua bisa mendarat dengan aman dan lancar dan sudah masuk ke kota suci ini. Insya Allah jamaah haji UPG 5 maupun jamaah haji yang lain akan kita berikan standar layanan yang sudah kita tetapkan di Madinah ini, dan secara umum jamaah haji juga akan diberikan layanan baik dari konsumsinya, akomodasinya, termasuk nanti ziarah di city tour di masjid sekitar Nabawi ini, dan juga nanti akan sholat 5 waktu dan masuk ke Raudhah begitu. Kloter UPG 5 embarkasi Makassar membawa sebanyak 450 jemaah calon haji. Walaupun mengalami keterlambatan, petugas menjamin para jemaah tetap mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama dengan jemaah lainnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.
Memasuki hari kelima pemberangkatan jemaah haji Indonesia, tercatat lebih dari 32.000 jemaah calon haji Indonesia tiba di Madinah. Hingga hari ini tercatat 3 jemaah calon haji meninggal dunia karena sakit. Memasuki hari kelima, tercatat sudah lebih dari 32.000 calon jemaah haji tiba di Madinah. Dari jumlah tersebut, 19 jemaah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah dan 4 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Sementara itu, pada 14 Mei, terdapat 2 jemaah haji meninggal dunia atas nama Didi Rowandi Aung, 70 tahun, asal Sukabumi, dari Kloter 3 Jakarta Bekasi, dan Yusman Irawan, 64 tahun, asal Lubuk Linggau, dari Kloter 2 Embarkasi Palembang. Hingga 16 Mei, jemaah haji yang meninggal dunia di Madinah berjumlah 3 orang. Kementerian Agama memastikan jemaah haji yang wafat akan dibadal hajikan dan mendapat asuransi. Ketika almarhum tersebut meninggal dunia di Masjid Nabawi, di area masjid, terus yang kedua itu di penginapan, dan yang ketiga di rumah sakit di Madinah. Kita doakan ketika almarhum tersebut mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan rencananya dan yang sudah wafat tanggal 13 sudah dimakamkan di pemakaman Baqi. Dan ketiga almarhum tersebut akan mendapatkan asuransi sebagaimana asuransi untuk jamaah haji secara umumnya. Untuk ketiga jamaah tersebut kami sampaikan kepada keluarga untuk hajinya akan dibatalkan nanti saat prosesi haji di Makkatul Mukarramah. Ada 2 jenis asuransi yang disediakan untuk calon jemaah haji, yaitu asuransi jiwa dan kecelakaan. Jemaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji per embarkasi. Sementara jemaah kecelakaan yang mengalami cacat tetap diberikan santunan dengan besaran bervariasi antara 2,5% sampai 100% BPIH per embarkasi. Asuransi mengcover sejak jemaah masuk asrama embarkasi haji sampai jemaah pulang kembali ke embarkasi haji. Asuransi mengcover sejak jemaah masuk asrama embarkasi haji sampai jemaah pulang kembali ke debarkasi haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nurfadli, iNews Anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Suhud Nurfadli di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia Suhud. Apa saja rencana aktivitas jemaah calon haji hari ini? Waalaikumsalam Yasmin, selamat malam waktu Madinah, Arab Saudi. Dapat saya laporkan di hari ke-6 pemberangkatan jemaah haji Indonesia, Yasmin, tercatat sudah ada penambahan jemaah yang datang, di mana 90 kloter jemaah haji Indonesia sudah tiba di Bandara AMA, Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Dari 90 kloter tersebut tercatat sudah ada 35.000 jemaah haji Indonesia yang saat ini sudah menempati hotel-hotel yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Dan dari 35.000 jamaah tadi, ada kabar duka Yasmin, di mana per hari ini 4 jamaah haji Indonesia tercatat meninggal dunia atas nama Basirun Mangsuri, 68 tahun, asal Banjarnegara dari kloter SOC 14. Didi Rowandi Aung, 70 tahun, asal Sukabumi dari kloter 3 Jakarta Bekasi. Yusman Irawan, 64 tahun, asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dari kloter 2 Embarkasi Palembang. Dan Upan Supan Anas, 71 tahun, jemaah asal Garut yang tergabung dalam kloter 2 Embarkasi Jakarta Bekasi. Selain ada jemaah haji yang meninggal, Yasmin, tercatat 19 jemaah haji Indonesia dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, sedangkan 7 jemaah lainnya dirawat di 5 rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Sedangkan untuk kesehatan jemaah Indonesia sendiri saat ini dihimbau, mengingat cuaca Arab Saudi yang sangat terik ketika siang, untuk selalu membawa alat perlindungan diri, mulai dari tabir surya, masker, kacamata, dan juga air untuk mengantisipasi dehidrasi. Yasmin. Suhud, jaminan asuransi apa saja yang disiapkan pemerintah untuk jemaah haji yang wafat? Tadi Anda sebutkan ada 4 jemaah haji asal Indonesia yang berpulang, dan kecelakaan juga selama menunaikan ibadah haji. Apa saja jaminan yang diberikan? Iya, untuk jemaah haji yang meninggal atau mengalami
kecelakaan, pemerintah sudah menjaminkan asuransi bagi jamaah haji yang meninggal, di mana nantinya jemaah haji akan mendapatkan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji per embarkasi. Asuransi ini nantinya akan disalurkan oleh pihak perusahaan asuransi secara langsung kepada rekening jemaah dan berlaku sejak jamaah masuk embarkasi sampai dengan nanti jamaah pulang ke debarkasi, Yasmin. Sehingga bagi jamaah yang meninggal dunia di Arab Saudi tidak perlu khawatir bagaimana hajinya, karena nanti pemerintah juga akan membadalkan haji jemaah yang meninggal di Tanah Suci, Yasmin. Ya baik, terima kasih atas informasinya. Suhud Nur Fatih melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Pemirsa, di Bandar Lampung, kesabaran dan keuletan seorang pedagang tahu keliling akhirnya berbuah manis. Setelah berjuang menabung selama 26 tahun, pedagang tahu tersebut sempat mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji. Kali begitu. Subhanallah, Allah memang maha adil, tahu dengan apa yang hambanya inginkan seperti itu. Suryakanta bin Sarman Adam, 62 tahun, calon jamaah haji kloter 54, warga Perum Gria Abdi Negara Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung ini tak mampu menahan haru saat perjuangannya menabung selama 26 tahun dari hasil berjualan tahu keliling mampu mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Impian Suryakanta untuk berhaji muncul setiap ia menonton berita soal ibadah haji di televisi. Dirinya selalu bertanya dalam hati, kapan bisa menunaikan ibadah haji seperti jemaah yang ada di berita haji tersebut. Lantas saya itu ngelihat berita itu pas lagi pas musim haji. Jadi ketika itu saya tuh kalau ngelihat itu saya nangis gitu, sedih. Sampai sekarang saya juga rasanya seperti apalah. Terus istri saya bilang, kenapa ayah nangis? Itu Bu, saya bilang, orang-orang bisa berangkat haji, apa mungkin saya? Bermodal uang simpanan sejak tahun 1998 dan uang tambahan dari sang istri tercinta, tahun 2012 lalu akhirnya Suryakanta bisa mendaftar haji. Tanpa didampingi sang istri, kakek 3 orang cucu ini dijadwalkan berangkat tanggal 4 Juni 2024 dari Asrama Haji Raja Basa, Bandar Lampung. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita sudah bisa nabung, sudah terkumpul, bisa daftar pada pendaftaran tahun haji itu tahun 2012. Sejak dirinya sudah masuk dalam daftar jadwal keberangkatan haji dan menunggu waktu keberangkatan pada 4 Juni 2024 mendatang, Suryakanta mulai mengurangi waktu berjualan tahu. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Harjo Mislan, jemaah calon haji tertua dengan usia 109 tahun, tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Karena usianya yang tergolong telah renta, Harjo Mislan mendapatkan perhatian khusus berupa pendampingan serta pemantauan kesehatan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Jemaah calon haji tertua dengan usia 109 tahun, Harjo Mislan, tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya bersama 371 jemaah calon haji kloter 19 asal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Rabu sore. Harjo yang lahir pada tanggal 2 Juli 1914 terlihat sehat dan mengaku rutin berolahraga. Harjo mendapatkan perhatian khusus berupa pendampingan serta pemantauan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kegiatannya semua alatnya yang dibutuhkan. Olahraga atau gimana, Mbak? Olahraga tiap pagi. Tadi barusan lihat ya kondisi terakhirnya barusan ini. Kondisinya saturasi oksigennya bagus ya, 100 itu sampai ya. Kemudian denyut nadinya juga bagus, tekanan darahnya juga bagus, kondisi normal. Kemudian kita periksa lagi dari sisi kesehatan umumnya ya. Ada penyakit yang ada di penyakitnya itu kan ada ya.
kita lihat juga. Dan apalagi dia sekarang didampingi juga. Jadi lansia ada pendampingan, ini sangat bagus. Usai menjalani karantina di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Harjo Mislan bersama rombongan dari Kloter 19 dijadwalkan berangkat menuju Madinah melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.